Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Qala Allahu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati ashabi. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para guru, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan dan kesehatan kepada mereka sehingga dapat berkhidmat demi kemakmuran masjid tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah sekalian, mungkin ada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keadaan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan dengan maksimal, dapat melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sehingga insyaallah pada akhirnya kita mendapatkan itqum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya kalau ada bendera putih saya pakai bendera putih. Cuma kemarin saya sudah mundur 1 minggu. Saya pikir saya lebih sehat lagi, ternyata juga belum. Jamaah sekalian, mari kita teruskan tentang sirah nabawiyah atau sirah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada epos yang sangat epik, yaitu hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena sini sudah lama, biasanya dibawakan 1 bulan sekali, kita akan coba membawakannya dalam 6 hari ke depan. Sebelum saya memulai, perlu ada beberapa catatan bahwa perjalanan baginda Nabi dari Mekah ke Madinah adalah sesuatu yang memang dirindukan. Artinya karena situasi yang tidak memungkinkan di kota Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam memang ingin hijrah.
Tapi tentu karena beliau sebagai Rasul, di mana in huwa illa wahyu yuha, beliau tidak boleh bergerak atas inisiatifnya sendiri. Maka beliau tetap menunggu dengan sabar, meskipun dalam kesabaran itu kemudian memang banyak tekanan-tekanan dari kaum musyrik Mekah. Dan akhirnya ketika Allah perintahkan, mengizinkan untuk eksodus dari kota Mekah ke Madinah atau hijrah, maka beliau terima dengan sangat gembira, meskipun perjalanan beliau di antara hijrah-hijrah para sahabatnya ini perjalanan yang sesuatu yang sangat babak dalam satu kisah. Kalau dalam pewayangan itu, ini suatu epik yang harus dikenang, makanya ada tahun Hijriah. Nabi, meskipun beliau seorang Rasul, tidak seperti kita, jadi hanya mengandalkan kenabian, keunggulannya, kemukjizatan beliau. Beliau sebagai manusia juga melakukan ikhtiar-ikhtiar yang diperlukan. Mulai persiapan di rumah Sayyidina Ali, di rumahnya, yang kemudian beliau meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan di tempat tidurnya. Itu bukan tanpa alasan. Jadi sebelum berangkat, Sayyidina Ali diminta untuk tidur di tempat beliau. Rumah beliau pada malam itu sudah dikepung. Sudah dikepung. Dan pengepungnya dari setiap suku. Jadi setiap suku memiliki wakil dalam pengepungan itu. Nah, jadi bukan hanya Amerika, Israel. Jadi ini memang semua suku mewakilkan orang terkuatnya untuk mengepung rumah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Sebagaimana yang mereka sepakati di Darun Nadwa. Kalau seandainya kelak Nabi terbunuh, maka keluarganya tidak bisa meminta diat. Jadi mereka juga menggunakan strategi. Maka dikepunglah oleh seluruh suku, diwakilkan semua. Jadi kalau seandainya benar-benar mereka mampu membunuh Nabi, maka keluarganya Bani Hashim tidak bisa meminta diat. Karena yang membunuh banyak suku, bagaimana cara? Jadi sama seperti kita maling ayam dikeroyok massa itu. Polisi bingung juga. Mereka berstrategi, tetapi Nabi juga menggunakan strategi. Tentu sebagai Nabi, yang tadi saya bilang in huwa illa wahyu yuha, seluruh taktisnya itu tentu mungkin dari wahyu. Jadi begitu Nabi mau keluar, baru tuh baca surat, salah satu di antara surat Yasin. Keluar, yang biasa selimut yang dipakai beliau untuk tidur dipakaikan kepada Ali. Nabi lewat, keluar sambil baca surat, salah satu surat Yasin. Itu rumah beliau dijaga, beliau ambil pasir,
dibaca ayat itu. Ya, tapi kita jangan coba-coba menggunakan itu. Dikepung polisi ya. Yang ada kita ketangkep. Orang-orang kafir Quraisy tidak melihatnya. Mungkin sejenak tertidur sambil berdiri. Jadi sama sekali tidak. Begitu mereka sadar, mereka juga tidak sadar kalau sempat tidur saat berdiri. Maka mereka tetap ngintip melalui lubang celah. Wah, masih ada. Ternyata Sayyidina Ali. Nah, perjalanan malam beliau itu dengan Sayyidina Abu Bakar juga bukan perjalanan sembarang, sudah dihitung. Maka beliau membayar Abdullah bin Uraikid, sang penunjuk jalan. Ini Abdullah bin Uraikid ini masih non-muslim, belum Islam. Di sini artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Islam terbuka untuk melakukan kerjasama terhadap mereka yang tidak memusuhi kita. Ya. Saya nggak tahu kalau BOP ya. Memang Amerika tidak memusuhi kita, tapi ngadalin kita kayaknya mah. Banyak perjanjian-perjanjian dagang kita ternyata setelah BOP luar biasa. BOP, Board of Peace katanya, bentukan Trump. Saya tidak mengerti apa pertimbangan pemerintah ikut dalam BOP. Karena begitu ditandatangani tetap pemboman terhadap Palestina tetap berlangsung. Dan nyatanya banyak kesepakatan-kesepakatan yang benar-benar merugikan kita. Kita diminta impor barang pertanian hampir 75 triliun. Nikel kita keluar. Ini luar biasa. Jadi bukan seperti itu kerjasama itu. Kerjasama itu minimal setara. Kita mendapat untung, mereka mendapat untung. Kalau keuntungannya tidak imbang, berarti bukan kerjasama, namanya ngadalin. Kita dituntut bayar 16 triliun. Dengan banyak kewajiban. Sementara Amerika cuma 6 kewajiban konon katanya. Nah, dari perjalanan ini dengan Abdullah bin Uraikid, jadi kita diberikan wawasan bahwa boleh bekerja sama dengan non-muslim selama saling menguntungkan, bukan saling ngadalin. Kita nggak boleh ngadalin non-muslim. Meskipun kita andai memiliki power untuk menguasai bakat, maka Ayatullah almarhum Sayyid Ayatullah Ali Khamenei itu melarang senjata nuklir. Jadi Iran itu memiliki nuklir. Tapi beliau fatwanya jelas melarang penggunaan nuklir untuk senjata. Kenapa? Dampaknya luas. Jadi agama tetap jadi patokan. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Andai pun perang, maka tidak boleh menggunakan senjata nuklir dan senjata biologi atau kimia. Dan Iran patuh. Insya Allah penggantinya juga sama. Nah ini bekerja sama. Jadi kita tidak boleh mengadali orang lain dan kita juga tidak boleh dikadali orang lain. Kemudian setelah sepakat jalan, keluarlah Abu Bakar bersama baginda sallallahu alaihi wasallam dan bermalam di gua
Sur apa Hira. Di sana bermalam sebelum berangkat 3 malam. Jadi nanti ini kendaraan yang sudah disiapkan baru diantar setelahnya. Di dalam gua itu sebenarnya kalau yang pernah ke sana ya dibilang gua juga nggak terlalu dalam. Tapi Allah bantu. Allah lindungi dengan lamat. Di pintu-pintunya ada burung merpati yang sedang yang bersarang membuat. Nah disitulah baru kemukjizatan dia. Kemudian hubungan antara Sayyidina Abu Bakar dan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini hubungan yang sangat intens. Saya tidak bisa membayangkan ini hubungan yang luar biasa di mana Sayyidina Abu Bakar itu amat mencintai Nabi dan para sahabat juga begitu. Mereka semua lebih memilih menderita dibanding Nabi yang menderita. Jadi para pengikut Nabi, orang-orang Islam saat awal-awal itu lebih memilih mereka menderita dibanding Nabi yang menderita. Sehingga saat Sayyidina Abu Bakar berusaha menutup satu lubang yang di dalamnya ada ular, yang sebenarnya ular itu kalau seandainya nggak ditutup nggak menggigit, karena itu ular ribuan tahun sudah nunggu melihat wajah Nabi. Cuma karena ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar digigitlah. Dan Baginda tidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Saking khawatir kaget, maka Sayyidina Abu Bakar menahan gigitan ular itu, hanya keluar air mata yang kemudian jatuh ke pipi Nabi. Nabi baru bangun. Baru setelah itu dikasih tahu, jadi hubungan ini yang luar biasa. Kemudian berikutnya adalah perjalanan yang menggunakan strategi. Nah ini jangan, strategi ini penting juga. Nabi melalui Abdullah Uraikid tidak melalui jalanan umum. Jalannya di simpang. Jadi kalau orang yang biasa jalanan ke sini, Nabi dari sini. Di simpang. Jadi kalau seandainya ke utara, Nabi ke selatan. Kalau jalanan umum ke selatan, Nabi ke utara. Emang luar biasa strategi. Dan ini kita penting untuk memahami strategi ini. Jangan tiba-tiba kita dengar kita ingin menjadi penengah antara Amerika dan Iran. Emangnya setara? Ya tentu akan diketawakan. Itu bukan strategi. Itu kayak celotehan orang bodoh gitu. Amerika dengan Trump itu, Donald Trump yang nggak bisa ditundukkan, kita modal peci doang. Kok bisa mengingin menjadikan penengah dengan Iran? Iran negara berani, Persia, dengan budaya peradaban yang sudah lama di dunia. Mereka rivalitas Romawi. Jadi secara peradaban Iran bukan kaleng-kaleng.
peradaban mereka sudah beradu dari dulu dengan Romawi. Lah kita datang-datang ingin menjadi penengah di antara mereka. Yang ada geseng gitu. Apa jika gajah berantem, pelanduk mati? Ya seperti itu. Jadi strategi. Jadi bukan hanya loss gitu. Penting untuk di samping bahwa memang harus ada strategi untuk melindungi ajaran tetap berkembang. Meskipun kita yakin bahwa ajaran ini pasti berkembang. Tapi sebagai manusia, Rasul menjalankan kemanusiaannya. Memulainya dengan tidak asal, dengan melakukan strategi. Perjalanannya di luar umum. Tidak mengikuti jalur umum. Nah, ini penting. Kemudian saat sampai, ini juga Rasul nggak langsung menuju Madinah. Rasul mampir di Abwa. Enggak langsung. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang dijalankan oleh beliau sebagai manusia. Nah, tentu kita juga sebagai manusia tetap meskipun kita tahu ada takdir, ada ketentuan Allah yang tidak bisa kita tentang, kita tetap dipersilahkan untuk melakukan upaya yang bisa kita lakukan sebagai takdir mu'allaq, usaha-usaha yang mungkin bisa. Ini beberapa rujukan catatan saya sebelum sampai pada tentang sampainya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi pertama tadi itu Nabi menggunakan onta spesial yang disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bukan onta yang buat bawa barang. Jadi kalau mobil sekarang Nabi tidak menggunakan kijang. Tidak menggunakan kijang pick up. Ontanya onta yang mahal. Bukan onta yang biasa dibuat dagang. Bukan kendaraan niaga. Ini penting diketahui bahwa Islam sesungguhnya mengajarkan kita agar umat Islam bisa memiliki power. Karena kalau kita tidak memiliki power, maka yang ada seperti yang kita lihat di Timur Tengah. Kaya semuanya. Tapi semuanya tidak ada yang bisa melawan ketika Palestina dibombardir oleh Israel. Itu negara-negara, bahkan tetangganya Mesir, kalau kita kirim bantuan melalui Mesir itu dikunci. Kenapa? Mereka khawatir jadi sasaran bom. Segitu takutnya Mesir. Padahal Mesir Islam. Yang berani melawan cuma Yordan, Lebanon, Suriah. Iran itu jauh dari Palestina. Tidak dekat, tidak bertetangga langsung. Tapi itulah. Maka strategi yang paling awal adalah membangun kekuatan itu adalah bertahan. Jadi meskipun kita tidak menginginkan perang, tetapi membangun persenjataan, kekuatan militer
Itu penting. Supaya apa? Supaya orang lain yang ingin mengancam tidak. Ini kita kalau seandainya terjadi perang terbuka, kita dilewati Australia. Australia sekutu Amerika. Menurut pemberitaan bahwa Australia itu peralatan militernya nggak terlalu canggih. Jadi kira-kira kalau mereka lempar misil itu 78% gagal. Kalau gagal jatuh ke Indonesia. Nah, tentu ini juga perlu diwaspadai. Jamaah sekalian, mari kita teruskan. Ini emang sejarah ya. Jadi sejarah itu tetap ada gesekannya, ada irisannya dengan masa kini. As-sunnatul ula, tahun pertama binaul masjid. Tahun pertama Nabi yang dipikirkan adalah membangun masjid. Summa syara'a alaihi salatu wassalamu fi bina'i masjidihi fi mabaraki naqatihi amama mahallata Bani Malik bin Najjar. Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membangun masjid di tempat berhentinya ontanya, yaitu di depan rumah, di depan perkampungan Bani Malik bin Najjar. Di suatu perkampungan Bani Malik bin Najjar. Ini berapa menit lagi nih? Hah? 3. Jadi kalau ada salah satu gubernur begitu dilantik, kemudian minta kendaraan bagus, 8,5 miliar. Jalanannya di Kalimantan Timur itu acak-acak. Sedangkan Nabi membangun masjid, bukan mengganti ontanya. Jadi kalau ada bilang demi marwah, lain, marwah pribadi. Kalau ingin membangun bangsa, maka membangun yang dibutuhkan oleh bangsa itu. Kalau butuh jalan, ya jalan. Karena dulu belum ada mobil, jalanan sudah mulus, pasir, ya sudah, masjid. Jadi awal-awal datang ke Madinah, Nabi memerintahkan untuk pembangunan masjid, di mana di perkampungan Bani Najjar, tempat untanya berhenti. Wa kana mahillahu mirbadan litamar. Tempat itu biasanya untuk jemur korma. Yamlikuhu gulamani yatimani. Yang area itu dimiliki oleh 2 bocah yatim, gulam. Jadi bukan orang dewasa. Jadi anak yatim. Fi hijr As'ad bin Zararah. Di depan rumah As'ad bin Zararah. Pada'a gulamaini. Lalu Nabi mendoakan anak yatim ini. Wasawamahuma bil mirbadi liyatakhiduhu masjidan. Nabi nawar tempat tadi kepada anak yatim. Meskipun dalam dialog anak yatim ini nggak mau dibeli, pengennya disedekahkan. Kekeh Nabi nggak mau. Kalau pejabat kita, wah mumpung ada fasilitas, APBN sikat, tinggal tanda tangan ini, bodoh amat soal pajak rakyat. Ini dikasih, ditolak. Kenapa? Anak yatim. Bukan sekadar itu, ini pembangunan masjid. Jadi penting.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini saya agak pilek sebetulnya. Kita sudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikon nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.